Akte kelahiran baru sudah, akte kelahiran lama atau untuk orang dewasa juga sudah, akte kelahiran karena hilang juga sudah, kemudian salah spasi juga sudah. Kurang satu yang belum, yaitu bagaimana cara membuat akte kelahiran tanpa ayah ataupun kelahirannya ini sudah lahir duluan sebelum terjadi pernikahan. Bagaimana cara mengurusnya? Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi di Rejosari Channel. Channel ini berkaitan dengan kependudukan, perpindahan penduduk, baik pindah datang maupun pindah pergi, antar desa, antar kecamatan, antar provinsi ataupun antar kabupaten, KK, KTP, akte kelahiran, akte kematian. Jadi kalau konten ini atau channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, boleh kok di subscribe dan loncengnya juga di klik di tombol juga ya. Setiap anak yang lahir ini punya hak untuk memiliki akte kelahiran, baik dia itu sudah lahirnya itu sudah menikah maupun lahirnya ini sebelum menikah. Jadi anak punya akte kelahiran harus, karena untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain dan juga sesuai dengan Permendagri tahun 2016. Nah, sekarang bagaimana caranya mengurus anak yang sudah lahir di luar pernikahan atau lahirnya ini sudah terjadi sebelum pernikahan. Artinya lahir dulu kemudian baru menikah. Walaupun secara biologisnya ayahnya adalah orang itu yang menjadi suaminya dari ibunya, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pertama yang harus disiapkan adalah struk kelahiran dari bidan atau dokter. Untuk di tahun-tahun sekarang, di 2021 lah terutama, ini pasti kelahirannya di rumah sakit bersalin, maka dibutuhkan struk kelahiran dari bidan. Kalau sudah dewasa tidak ada struk kelahiran, maka bisa dibutuhkan SPTJM kebenaran kelahiran. Nanti contohnya ada di video saya sebelumnya, sudah kami bahas tentang SPTJM kelahiran. Yang kedua, syarat yang kedua dibutuhkan setelah struk kelahiran dari bidan atau dari rumah sakit, maka dibawa ke kantor desa untuk dibikin surat keterangan kelahiran atau kelurahan lah. Surat keterangan kelahiran ini kemudian dibutuhkan lagi fotokopi surat nikah orang tua. Kalau tidak ada, maka dibutuhkan SPTJM kebenaran suami istri yang nanti juga ada di video kami sebelumnya, sudah kami share. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kalau anak belum masuk di KK, umurnya belum ada 1 tahun ya, belum ada 1 tahun umurnya, maka KK asli yang diserahkan. Tapi kalau anak ini sudah lebih dari umur 1 tahun belum dimasukkan KK, maka dia menjadi warga tercecer. Videonya juga sudah ada di deskripsi sebelumnya, di video kami sebelumnya. Kalau sudah masuk, maka cukup fotokopi KK. Tapi kalau belum masuk dan bayi belum ada 1 tahun, maka dibutuhkan KK asli untuk dimasukkan ke dalam KK otomatis nanti. Ini yang ketiga. Fotokopi KTP kedua orang tua atau satu fotokopi KTP ibunya saja bisa. Kalau tidak ada ayahnya, maka fotokopi KTP ibunya sudah cukup. Yang kelima, ini adalah fotokopi KTP 2 orang saksi yang mengetahui peristiwa kelahiran tersebut. Bisa diambilkan dari perangkat desa, minta tolong KTP-nya, atau bisa diambilkan dari tetangganya. Ini bisa, tapi jangan ayahnya ya, atau mertuanya tidak boleh, harus orang lain.
Ini yang kelima. Yang keenam, ini mengisi formulir kelahiran. Formatnya sudah ada, nanti bisa kalau yang ingin menginginkan formulir bisa di follow Instagram kami rejosari_jatisrono. Nanti DM akan saya berikan format-formatnya kalau bagi yang menginginkan. Yang ketujuh, ini adalah mengisi surat pernyataan di luar nikah. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Nah, di syarat yang terakhir, sang ibu ini mengisi surat pernyataan di luar nikah. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama ibu siapa, umurnya berapa, pekerjaan, alamat lengkap. Kemudian menerangkan dengan sesungguhnya bahwa anak saya bernama siapa sesuai dengan di surat keterangan kelahiran ataupun di struk kelahiran dari bidan ataupun dokter. Tanggal lahir, Wonogiri, bulan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir di luar nikah, tidak mempunyai ayah. Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut di muka hakim. Wonogiri, tanggal berapa, kemudian ibu yang buat pernyataan, matre. Kemudian yang di bawah mengetahui kepala desa atau kelurahan di desa mana, kemudian juga dimintakan tanda tangan di kecamatan. Semuanya setelah berkas itu lengkap, bisa ada 4 jalan untuk dibikin akte kelahiran. Yang pertama, bisa berkasnya dibawa ke kantor desa atau kelurahan untuk di-online-kan. Yang kedua, bisa dibawa ke kantor kecamatan, di-online-kan di kecamatan. Yang ketiga, bisa juga dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang keempat, yang terakhir, bisa melalui aplikasi. Kalau di Kabupaten Wonogiri ini sudah mempunyai aplikasi namanya Telunjuk Sakti. Jadi sangat praktis, bisa bikin dari rumah sambil tiduran, tinggal upload saja berkas-berkas yang dibutuhkan dalam bikin akte kelahiran tanpa ayah atau di luar nikah atau lahir sebelum terjadi pernikahan. Sangat praktis, mudah, tidak berbelit-belit, dan yang pasti biayanya gratis. Ya, saran saya nggak usah pakai calo, diurus sendiri online. Sekarang lebih mudah. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya berkaitan dengan akte kelahiran, silakan ditulis di kolom komentar. Saya lebih suka berinteraksi dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan kependudukan. Insya Allah saya jawab secepatnya. Apabila ada pertanyaan yang kami jawab, insya Allah kami ingin memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman semuanya berkaitan dengan kependudukan. Makanya kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang baru hadir untuk mensubscribe Rejosari Channel, dan juga teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe Rejosari Channel. Saya ucapkan terima kasih. Dukungan panjenengan semuanya sangat berarti bagi kami, semangat bagi kami untuk bikin konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang ke berapa tadi? Fotokopi surat struk, terus surat kelahiran, KK, KTP,